Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran online Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks negosiasi. Simak dengan baik ya. Nah, di dalam mempelajari struktur, isi, dan kebahasaan dalam teks negosiasi, semuanya harus paham terlebih dahulu terkait isi dari teks negosiasi, struktur dari teks negosiasi, dan juga kebahasaan dari teks negosiasi. Setelah itu semua paham, barulah masuk ke kategori menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, mari kita mulai. Pembahasan pertama, kita akan pelajari tentang isi teks negosiasi. Nah, isi teks negosiasi terdiri dari yang pertama ada partisipan, yang kedua ada perbedaan kepentingan, dan ketiga ada pengajuan dan penawaran, dan yang keempat adanya kesepakatan atau persetujuan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama partisipan. Partisipan dalam teks negosiasi yaitu adalah orang yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Misalkan negosiasi antara penjual mangga dengan pembeli mangga. Maka partisipannya adalah penjual dan pembeli. Misalkan contoh lain lagi, ada penjahit dan ada ibu-ibu yang akan menjahitkan bajunya. Maka partisipannya adalah penjahit dan ibu-ibu yang akan menjahit. Seperti itu. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini sudah pasti akan terjadi di teks negosiasi. Kenapa seperti itu? Jika tidak ada perbedaan kepentingan antara pihak satu atau pihak dua, antara orang ke satu dan orang kedua, tidak akan mungkin akan terjadi suatu negosiasi. Negosiasi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tersebut. Jika tidak ada kepentingan, jika tidak ada perbedaan kepentingan, maka tidak akan mungkin terjadi sebuah negosiasi. Karena hakikat dari teks negosiasi tersebut adalah menyamakan perbedaan kepentingan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Nah, di dalam isi teks negosiasi, tentunya selain partisipan dan juga adanya perbedaan kepentingan, maka sudah lazim ada pengajuan dan penawaran. Misalkan, tadi di contoh yang pertama, ada penjual mangga dengan pembeli mangga. Tentunya ada pengajuan dan penawaran yang terkait tentang pembelian mangga. Misalkan, pembeli mengajukan untuk harganya diturunkan. Lalu terjadilah proses tawar-menawar di dalamnya hingga mencapai suatu kesepakatan. Dan yang keempat, isi teks negosiasi adalah kesepakatan atau persetujuan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kesepakatan atau persetujuan itu terjadi ketika sudah ada proses pengajuan dan penawaran sebelumnya. Nah, ketika di antara kedua belah pihak sudah setuju, maka terjadilah sebuah kesepakatan dan persetujuan. Itulah isi dari teks negosiasi. Ingat ya, ada 4, partisipan, perbedaan kepentingan, pengajuan dan penawaran, serta kesepakatan atau persetujuan. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengetahui isi dari teks negosiasi? Nah, pembelajaran yang kedua adalah mengenai struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, isi. Isi di sini adalah pengajuan dan penawaran. Lalu yang ketiga adalah persetujuan.
Nah, bagaimana tentang struktur teks negosiasi ini? Mengapa harus ada struktur di setiap teks? Gampang saja. Semuanya pasti pernah melihat tentang pembangunan sebuah rumah, kan? Nah, di dalam membangun sebuah rumah, kita akan tampak orang membangun pondasinya terlebih dahulu, baru dindingnya, baru atapnya. Tidak pernah orang membangun rumah, atapnya terlebih dahulu, baru dinding, baru pondasi. Maka itu akan terbalik dan tidak lazim menjadi sebuah rumah pada umumnya. Begitu juga dengan struktur teks negosiasi. Inilah struktur yang membangun sebuah teks negosiasi bisa berdiri secara utuh. Kita akan pelajari struktur yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi ini adalah pembukaan di dalam sebuah teks negosiasi. Jadi, bisa diisi tentang awal mula teks negosiasi tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah isi. Isi tersebut berisi pengajuan dan penawaran. Karena teks negosiasi untuk menyamakan sebuah perbedaan kepentingan, maka didahului oleh pengajuan dan penawaran terlebih dahulu sebelum menuju ke persetujuan. Yang ketiga adalah persetujuan. Ini adalah tahap akhir dalam teks negosiasi ketika sudah terjadi sebuah pengajuan dan penawaran atau proses tawar-menawar, maka akan terjadilah di akhir sebuah persetujuan. Teks negosiasi akan berhasil apabila ada persetujuan atau kesepakatan di dalamnya. Jika tidak terjadi kesepakatan atau persetujuan, maka perbedaan kepentingan belum dapat dipecahkan dan teks negosiasi tersebut belum berhasil atau gagal. Nah, baik, kita akan masuk ke pembelajaran kebahasaan teks negosiasi. Sesuai dengan kompetensi dasar di awal yang disebutkan tadi, bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang isi, struktur, dan kebahasaan. Dan saat ini kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks negosiasi. Kebahasaan dari teks negosiasi, yang pertama ada kalimat berita, yang kedua ada kalimat perintah, dan yang ketiga ada kalimat tanya, yang keempat kalimat keinginan atau harapan, yang kelima kalimat bersyarat, dan yang keenam adalah konjungsi kausalitas. Kita mulai bahas dari kalimat berita. Kalimat berita di dalam teks negosiasi adalah kalimat yang memberitahukan tentang suatu hal. Ini bisa terdapat di orientasi. Contohnya, Andin ingin membeli mangga di pasar Selasa. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat berita yang memberitahukan bahwa Andin ingin membeli sebuah mangga di pasar Selasa. Lalu yang kedua adalah kalimat tanya. Kalimat tanya di dalam teks negosiasi contohnya bisa seperti ini. Berapa harga mangga ini 1 kilo, Pak? Nah, seperti itu adalah contoh kalimat tanya di dalam teks negosiasi. Yang ketiga adalah kalimat perintah. Kalimat perintah di sini akan tampil menjadi kalimat perintah yang sangat halus. Contohnya seperti ini. Pak, tolonglah dikurangi harganya, karena uang saya tidak mencukupi untuk membeli mangga ini jika harganya terlalu tinggi seperti itu. Nah, di situ adalah kalimat perintah diawali dengan kata tolonglah seperti itu. Lalu yang keempat ada kalimat keinginan atau harapan. Nah, kalimat keinginan atau harapan ini bisa disampaikan oleh pihak pertama maupun pihak kedua. Contohnya dalam kalimat, Pak, saya berharap Bapak mau mengurangi harganya. Nah, itu merupakan kalimat keinginan atau harapan. Keinginan atau harapan dari seorang pembeli ke seorang penjual.
Atau bisa jadi keinginan dari penjual kepada seorang pembeli, misalkan seperti ini. Pak, tolonglah dinaikkan harganya supaya saya mendapat keuntungan sedikit saja. Seperti itu. Itu adalah sebuah keinginan atau harapan dalam contoh teks negosiasi. Lalu yang kelima ada kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat biasanya terjadi di bagian kesepakatan. Misalkan seperti ini. Baiklah, saya setuju harganya Rp5.000. Tetapi saya boleh pilih sendiri ya Pak mangganya? Nah, jadi ini adalah kalimat bersyarat ketika akan mencapai suatu kesepakatan harga. Bahwa si pembeli setuju harganya Rp5.000, tetapi dengan syarat untuk memilih mangga tersebut sendiri. Paham ya? Lalu yang keenam adalah konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi sebab akibat. Di sini bisa terjadi di kalimat-kalimat yang ada di dalam teks negosiasi. Contohnya, Andin ingin membeli 1 kilogram mangga karena disuruh ibunya. Nah, jadi di situ ada konjungsi kausalitas karena. Andin ingin membeli teks negosiasi dikarenakan suruhan dari ibunya. Paham ya? Nah, baik, setelah mempelajari kebahasaan dari teks negosiasi, saya akan memberikan contoh teks negosiasi. Sepeda untuk Bapak. Ani adalah seorang siswa sekolah menengah kejuruan. Setiap pulang sekolah, ia berjualan es lilin keliling desa. Ia sudah menekuninya sejak duduk di bangku SMP. Ani hidup bersama ayahnya yang seorang buruh tani sejak kepergian ibunya 5 tahun yang lalu. Sudah sejak lama Ani menabung hasil penjualan es lilinnya untuk bisa membelikan ayahnya sepeda bekas untuk berangkat bekerja ke kebun yang jaraknya berkilo-kilometer. Ani pun pergi ke sebuah pusat penjualan sepeda bekas di daerahnya. Setelah beberapa menit ia melihat-lihat sepeda bekas yang berjejer di teras toko itu, ia pun memberanikan diri bertanya ke penjaga toko yang sudah membersihkan sepeda-sepeda di toko. Ani, permisi Pak. Penjaga toko, iya, ada yang bisa saya bantu, Dik? Begini Pak, saya mencari sepeda bekas yang harganya murah ada Pak. Maka penjaga toko menjawab, mau cari yang kisaran harga berapa Dik? Di sini ada dari 500.000 hingga 2 juta. Ani, harga di bawah 500.000 berarti tidak ada ya Pak? Tidak ada, Dik. Sepeda di toko ini kualitasnya masih bagus-bagus, Dik. Ani pun menjawab, aduh Pak, uang saya hanya 450.000 Pak. Tidak bisa dikurangi harganya Pak. Penjaga toko menjawab, belum bisa harga segitu, Dik. Belum dapat untung. Tolonglah Pak, saya beli sepeda ini untuk bapak saya Pak. Kasihan jalan kaki terus saat pergi bekerja Pak. Oh, jadi sepeda ini untuk bapak kamu. Sungguh anak yang baik kamu. Jarang sekali zaman milenial seperti sekarang ini ada anak yang masih sangat peduli dengan orang tuanya. Baiklah Dik, saya kasih kamu harga 450.000. Tapi tolong bantu saya untuk membersihkan 4 sepeda lagi ini ya Dik. Ani pun menjawab, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya akan bantu Bapak menyelesaikan pekerjaan Bapak untuk membersihkan 4 sepeda yang belum dibersihkan ini Pak. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks negosiasi antara Ani dengan penjaga toko sepeda. Baik, jika Ananda semuanya ingin mengetahui cara menganalisis isi teks negosiasi dari contoh teks seperti yang sudah dibacakan tadi, adalah seperti ini. Ini adalah format menganalisis isi teks negosiasi supaya lebih mudah. Jadi, jika ingin menganalisis isinya terlebih dahulu, maka aspek yang harus diperhatikan adalah partisipannya, perbedaan kepentingannya, pengajuan dan penawarannya, serta persetujuannya.
Setelah ditulis di dalam format seperti ini, silahkan dilihat di contoh teks yang ada atau yang disajikan, siapa partisipannya, apa perbedaan kepentingannya, adakah pengajuan dan penawaran di dalamnya, dan bagaimana persetujuan di dalamnya. Silahkan dituliskan di bagian keterangan di sebelah sini. Nah, itu adalah format untuk menganalisis isi teks negosiasi. Ketika Ananda semuanya ingin menganalisis struktur teks negosiasi, maka format yang dapat digunakan seperti ini. Yang pertama, aspek yang harus diperhatikan adalah orientasinya. Yang kedua, isi atau pengajuan dan penawarannya. Dan yang ketiga adalah kesepakatannya. Nah, setelah ditulis di dalam format seperti ini, baru di sebelah kanannya dituliskan apa yang menjadi orientasi di dalam teks tersebut, bagaimana isinya, dan apakah terjadi sebuah kesepakatan di dalamnya. Lalu yang terakhir, untuk menganalisis kebahasaan teks negosiasi, aspek yang perlu diperhatikan adalah kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat harapan, kalimat bersyarat, dan konjungsi kausalitas. Nah, setelah membaca teks yang disajikan, maka carilah aspek-aspek yang harus diperhatikan ini ada atau tidak dari teks tersebut. Baiklah, seperti itu pembelajaran dari menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.